Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, para Menteri Koordinator, Menteri Kabinet Merah Putih, Wakil Menteri Kepala Badan yang hadir, Gubernur Bank Indonesia yang saya hormati, yang juga adalah Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, ISAI. Ketua Dewan Komisioner OJK, Saudara Mahendra Siregar, terima kasih kehadirannya. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Saudara Purbaya Yudi Sadewa. Ketua Komisi 11 DPR RI. Para perwakilan dari ISAI, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, INDEF, para guru besar ekonomi dari universitas-universitas yang berkenan hadir, para pelaku perbankan, para direktur utama Himbara, para ketua asosiasi ekonomi dan usaha, antara lain Ketua Umum Apindo, Kadin, HIPMI, ini banyak singkatan-singkatan ya. AEI, PAI, APII, HKTI, saya hafal HKTI, AAJI, AAUI, AParindo, ASIPindo, CSIS, Perbanas Asuransi, Serikat Pekerja, Serikat Tani, dan lain sebagainya. Tolong nanti staff lebih rinci ya supaya jelas. Rekan-rekan pers, media, tamu undangan yang saya hormati. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala karunia kesehatan, kedamaian yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul siang hari ini di Aula Bank Mandiri dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita masih di awal bulan Syawal, saya ucapkan kepada seluruh umat Islam yang hadir, selamat Idul Fitri 1446 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Saya sekali lagi ingin di sini atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua instansi, semua lembaga yang telah bekerja keras sehingga bulan puasa Ramadan tahun ini dan acara mudik dan kembali dari mudik berjalan dengan baik, lancar, dan merupakan suatu prestasi yang dilaporkan kepada saya, arus mudik yang terbesar selama ini, lebih besar dari tahun lalu, tapi tanpa kemacetan yang berarti, dan yang lebih memuaskan bagi kita adalah angka kecelakaan yang turun secara drastis. 30% lebih rendah kecelakaan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ini adalah hasil kerja keras, dan ini hasil kerja keras daripada Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia, termasuk juga TNI. Untuk itu sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada instansi-instansi tersebut. Kementerian Perhubungan, orang libur dia terus mengawaki
pusat-pusat yang penting. Menara bandara tidak boleh berhenti, tidak boleh libur ya. Air traffic control kalau salah itu musibah yang besar. Para polisi yang sering dicaci maki, sering disalah-salahkan, padahal mereka diterik siang matahari tanpa kita sadar mereka bekerja keras menjaga kita, mengatur lalu lintas. Jadi ini saya pakai kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan. Kadang-kadang kalau orang berbuat baik tidak pernah diucapkan terima kasih dan tidak pernah diingat. Kalau orang buat salah tidak pernah dilupakan. Ya. Yang salah diingat-ingat terus. Yang baik nggak mau dikomentari. Nah, jadi saudara-saudara, terima kasih kehadiran saudara-saudara sekalian. Terima kasih Dirut Mandiri. Dirut Mandiri yang baru atau yang lama ya? Oh tetap. Yang lama diperbarui gitu. Ya. Jadi saya berpegang kepada filosofi ya, the right man on the right place, the right man and the right woman on the right place. Jangan the right man aja, ya kan? Jadi kalau ada yang baik, ada yang handal, seperti pilot pesawat, ya kan? Kita nggak perlu tanya pilotnya itu agamanya apa, asalnya dari mana, ya kan? Nggak perlu orang tuanya siapa. Dia bisa bawa penerbangan dengan baik. Keselamatan ratusan orang di tangan dia. Ya, untuk apa diganti? Jadi kalau saya dituduh, wah ini ya kan, pakai orang-orang lama, ya kan, nggak ada. Saya hanya pakai orang yang mampu untuk bekerja untuk rakyat, bekerja untuk bangsa dan negara. Kalau dia mampu dan dia mau, kita harus manfaatkan. Jadi berada dalam posisi bekerja untuk pemerintah itu pengorbanan sebenarnya, pengorbanan. Ya. Itu sebagai ucapan terima kasih saya minta acara ini diselenggarakan. Saya minta acara ini diselenggarakan karena saya merasa setelah kita masuki 6 bulan masa bekerjanya pemerintah yang saya pimpin sebagai pemegang mandat dari bangsa, dari rakyat sejak tanggal 20 Oktober 2024, sudah saatnya kita lebih komunikatif, lebih proaktif dalam memberi keterangan tentang keadaan yang berlaku. Kemarin saya sadar beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya. Dan saya ingin memberi penjelasan kenapa. Karena saya menganut filosofi evidence-based performance. Jadi saya enggan bicara tanpa bukti nyata. Itu sifat saya. Jadi saya harus selalu dinilai, saya minta selalu dinilai oleh hasil yang saya lakukan, prestasi yang saya lakukan. Demikian yang saya minta dari rekan-rekan saya yang dekat,
Saya hanya lihat mereka dari pengabdian mereka, dari prestasi mereka, dari energi mereka, dari niat mereka. Saya benar-benar tidak pernah nanya, apakah waktu saya seleksi menteri-menteri ini, apa saya tanya, Anda partai mana, Anda orang tuanya siapa? Kan saya tidak. Suku Anda siapa? Suku Anda apa? Agamamu Anda? Tidak. Evidence based. Nah, dan saya percaya, saya kira, saya berpendapat, sebenarnya rakyat pun akan menilai dengan hasil. Ya, saya memang sering diejek karena saya juga membuka kesempatan untuk diejek, ya kan? Kan saya bilang saya nggak suka orang yang hanya omon-omon. Akhirnya omon-omon jadi apa tuh? Jadi populer ya, dipakai di seluruh Indonesia. Iya kan? Dan saya nggak suka hanya omon-omon. Terus terang aja. Jadi saya pikir oke, begitu saya ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU, saya kumpulkan tim kecil dan kita mulai bekerja. 5 bulan kita kerja terus tanpa diliput media. Kadang-kadang diliput media malah kerjanya sulit, ya. Karena media ingin bukti seketika. Padahal tidak ada dalam manajemen suatu usaha, dalam manajemen suatu organisasi, dalam menjalankan suatu proyek, tidak bisa seketika. Yang bisa seketika itu hanya Nabi Musa yang punya tongkat. Kita manusia tidak bisa seketika. Semua itu adalah perencanaan. Perencanaan yang matang. Perencanaan dasarnya adalah pengumpulan data yang benar. Perencanaan, sesudah perencanaan, mencari awak. Mencari orang untuk melaksanakan rencana itu. Rencana terbaik, gagasan terbaik. Tanpa awak yang bisa melaksanakan, tidak akan berhasil. Sesudah itu, baru mulai. Dan sesudah pelaksanaan, baru kita lihat hasil. Ini adalah fenomena hidup. Nggak bisa kita tanam pohon, kita minta buahnya turun lusa. Tidak mungkin. Ini melawan hukum alam. Kita cari benih yang bagus, kita cari tanah yang cocok, kita harus ada sumber air, kita harus ada cuaca yang baik, kita tanam, kita rawat, baru hasilnya mungkin 5 tahun, 6 tahun. Ya kan? Pohon kelapa sawit yang sekarang menjadi apa itu bisa dikatakan miracle crop. Saya kemana-mana semua nanya, semua minta kelapa sawit dari Indonesia, kelapa sawit dari Indonesia. Kelapa sawit itu 5 tahun baru produktif. Iya kan? 5 tahun, 6 tahun. Jadi dibutuhkan perencanaan, pemilihan personalia, pelaksanaan yang benar, dan keteguhan, ketabahan, dan kesabaran. Jadi saudara-saudara, waktu kita ambil alih pemerintahan, kita bekerja keras karena kita persiapannya sudah baik, dan kita sudah punya strategi, kita sudah punya keyakinan apa yang harus kita lakukan. Dan bagi kami sangat terbuka, kami sangat transparan, kami buat buku strategi transformasi bangsa. Dan kita sebarkan, saudara bisa buka di situ. Di situ jelas dan gamblang dasar-dasar pemerintah yang saya pimpin. Dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan sebagai mantra, bukan sebagai slogan, bukan sebagai moto, sebagai dasar pemikiran. Ekonomi kita apa? Ekonomi kita adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berarti ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila itu.
berketuhanan harus mengandung persatuan Indonesia. Kita tidak mau pertumbuhan Indonesia bubar, tidak mau. Kita tidak mau menjual kekayaan kita dengan murah. Kita tidak mau menjual tanah kita kepada bangsa asing dengan murah. Semua tujuannya persatuan Indonesia, kemanusiaan. Kita tidak mau yang lemah ditinggal. Kita tidak mau yang miskin disuruh bersaing dengan yang kuat. Saudara-saudara, ini dasar kerakyatan dan terakhirnya tujuan kita keadilan sosial. Ini yang mendasari pemerintah kita. Dan pelaksanaannya pasal-pasal ekonomi yang ada di Undang-Undang Dasar 45, pasal 33. Bahwa ekonomi kita ya azasnya adalah kekeluargaan. Saya ulangi, perekonomian kita azasnya adalah kekeluargaan. Tidak boleh ada orang yang lapar di Republik yang merdeka 80 tahun. Tidak boleh ada orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan. Ini yang mendasari dan kita buat strategi. Strategi kita ternyata adalah sejalan dengan PBB, dengan United Nations Sustainable Development Goal. Yang utama food, energy, water, dan SDG, sasaran SDG yang lainnya semua. Ini dasar kita. Karena itu, swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di Republik kita. Saudara-saudara, apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan, memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas, ya. Padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu, dan termasuk saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara, itu pembukaan, dan sekarang saya ingin mengundang beberapa tokoh dalam pengelolaan ekonomi kita untuk menyampaikan kondisi ekonomi yang apa adanya, yang real, the real situation. Mereka akan paparkan, kemudian kita buka kesempatan untuk ada tanggapan, ada sanggahan, ada pertanyaan, kita terbuka. Di zaman sekarang, pemimpin harus terbuka untuk masukan. Kita tidak anti kritik. Kita malah suka kritik. Kritik itu adalah membantu kita, membuat kita lebih aware, lebih waspada. Iya kan? Jadi kritik itu bagus menurut saya. Tapi kalau suatu program untuk menciptakan kondisi yang tidak rasional, iya kan? Nah, ini harus terus diadakan istilahnya klarifikasi dan penjelasan, iya kan? Umpamanya ada yang dengan keras yakin bahwa matahari tidak terbit dari timur, matahari terbit dari barat. Karena dia ngomong 500 kali, 1000 kali matahari dari barat. Jangan-jangan ada sebagian rakyat kita yang percaya matahari terbit dari barat. Itu
adalah ilmu propaganda. Itu ada di buku semua. Itu keahlian Hitler dan Joseph Goebbels. Kalau kebohongan diulangi berkali-kali dan terus-menerus, lama-lama orang percaya dengan kebohongan. Itu ada di buku The Art of Propaganda. Ya kan? Dan itu kita pelajari, semua negara pelajari. Dan itu yang dilakukan, itu namanya psychological warfare, psychological operation, dan itu sering dilakukan untuk mendestabilisasi suatu negara yang tidak disukai oleh negara lain. Jadi, saudara-saudara, ada lagi azas kedua dalam teorinya Joseph Goebbels. The bigger the lie, the easier people to believe. Jadi kebohongan yang lebih besar, mudah untuk orang percaya. Oh ya, jangan-jangan benar ya, ya kan? Jadi sekarang mudah, fake news, hoax itu mudah. Tapi kita tidak boleh istilahnya gerundel. Ini realita. Karena itu ya kita terbuka. Ya, sesuatu serangan kebohongan hanya bisa dihadapi dengan membuka diri, memberi penjelasan apa adanya, berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, berdasarkan ilmu dan matematik. Ya kan? Kebohongan bisa diteruskan, tapi satu saat begitu kebohongan kelihatan, hilang kepercayaan dari orang. Nah itu, saudara-saudara. Jadi suatu rezim atau suatu organisasi atau suatu kelompok yang melancarkan sesuatu atas dasar kebohongan akan dipatahkan. Saya juga heran. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Iya kan? Kalau saya ketemu petani, petani gembira. Harga pangan, peningkatan hasil mereka naik secara drastis. Produksi naik secara drastis. Kita potong semua regulasi yang nggak benar. Kita sederhanakan. Saudara-saudara, ada Menteri Pertanian di sini. Menteri Pertanian itu selalu ada di sawah. Keliling kemana-mana, ya sudahlah, nggak apa-apa. Dia mengatakan kepada saya, Pak, tadinya dari pabrik pupuk sampai petani harus tanda tangan 15 menteri, 30 sekian gubernur, 500 bupati, baru sampai ke Gapoktan. Saya bilang Menteri Pertanian tidak ada. Dari pabrik pupuk langsung ke petani. Gak ada lagi itu tanda tangan, langsung. Alhamdulillah, pupuk yang tadi langka, yang tadi banyak diselundupkan, yang banyak dikorupsi, sekarang sampai ke desa-desa. Hanya ada beberapa tempat yang masih, saya dapat keluhan dari Gubernur Aceh, pupuk di situ masih sedikit kurang lancar. Ya ini segera kita akan atasi. Apa yang maksudnya? Begitu ini semua perizinan kita hilangkan, lancar itu harus ke produsen, produksi langsung naik, saudara. Jadi ini pelajaran bagi kita semua, dan inilah yang saya akhirnya ambil kesimpulan, oke, saya harus proaktif, saatnya sudah ada evidence, ya saya sekarang berdiri agak lebih optimis, lebih percaya diri, karena evidence-nya sudah mulai kelihatan. Ya, kita akan menghadapi tantangan, tapi saya bicara dengan tim saya, ternyata situasinya dapat kita hadapi dan bisa kita kendalikan, ya kan? Jadi saudara-saudara, saya sih tidak akan melarang orang untuk selalu memandang dengan kegelapan. Kalau ada orang yang mau lihat gelap, monggo. Tapi kalau saya lihat, saya optimis, saya bangga sekarang
jadi Presiden Republik Indonesia, kekayaan kita akan kita kuasai, akan kita kelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Mungkin banyak kecewa, tapi dibandingkan dengan ratusan juta rakyat kita yang akan merasa bahagia, yaitu tugasnya pemerintah. Saudara-saudara, waktu saya minta disederhanakan arus pupuk ke petani, pupuk dari pabrik milik pemerintah. Pupuknya disubsidi pemerintah, uang rakyat. Iya kan? Kenapa terlalu banyak perantara? Kenapa terlalu banyak middleman? Hak apa mereka tuh mengutip uang rakyat untuk rakyat. Jadi saya bilang hilangkan itu semua. Ada yang datang ke saya, Pak, ada 29.000 distributor yang marah sama Bapak. Oh ya? Hati-hati loh Pak. 29 distributor itu punya konstituen. Oh ya? Saya bilang. Ada berapa petani di Indonesia? Saya tanya Menteri Pertanian, Pak. Hampir 30 juta Pak. Oke. Keluarga mereka 4. 29.000 lawan 120 juta. Menang siapa? Oh, lebih baik saya membela 120 juta rakyat daripada mereka-mereka itu. Ya, kita terbuka. Tapi saudara-saudara, rakyat yang punya hak. Kedaulatan di tangan rakyat. Kami dipilih rakyat. Kau suka tidak suka, ya ini pilihan rakyat, ya kan? Inilah kita yang dipilih rakyat. Ada yang botak, ya kan? Botak itu artinya pinter, ya kan? Ada yang hitam, ya tapi ini pilihan rakyat, bagaimana? Dan kita semua, cita-cita mereka semua itu hanya untuk berbakti kepada rakyat. Benar, kalau mereka mau kaya raya, mereka bisa. Nggak usah masuk pemerintah. Mereka masuk pemerintah itu saya juga sedih loh. Menteri Keuangan. Banyak yang belum dapat mobil dinas. Mereka kerja 6 bulan ini kerja bakti. Tapi ya, terima kasih sudah mulai apa? Sudah mulai cair. Apa nih, diblokirnya udah dibuka gitu kira-kira. Baik, itu saja. Saya sekarang persilakan mulai dari Menko Perekonomian ya. Terima kasih. Langsung Pak ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, Bapak Ibu Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Gubernur Bank Indonesia, Kepala OJK, para pelaku usaha, Kadin, Apindo, asosiasi mulai dari serikat pekerja, serikat tani, dan sampai dengan pasar modal, para direksi perbankan, dan juga hadir di sini para media cetak, pemimpin redaksi, dan juga seluruh stakeholder yang saya tidak bisa sebut satu persatu, dan terima kasih Direktur Utama Bank Mandiri yang sudah diberi kesempatan untuk menyelenggarakan acara ini. Dan acara ini Pak Presiden perintahnya H-1 Lebaran dan dilaksanakan H1 waktu kerja Pak. Pertama, izinkan kami mohon maaf lahir dan batin dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Dan kedua, sesuai arahan Bapak Presiden, kami ingin menyampaikan terkait dengan kondisi makroekonomi. Kalau kita lihat secara pertumbuhan ekonomi C to C atau quarter to quarter, pertumbuhan tetap 5,03%,
relatif tinggi, dan secara spasial Papua Barat, Maluku, itu juga tumbuhnya di atas nasional. Nah, ini seluruhnya akibat dari hilirisasi dan juga kontribusi terbesar berada dalam sektor yang seperti tadi disampaikan Bapak Presiden, sektor industri atau sektor manufaktur yang hampir 19% daripada PDB. Dari segi inflasi, ini terkendali. Inflasi hari ini sudah dilaporkan itu angkanya sedikit di atas 1%, dan ini Indonesia termasuk salah satu yang terendah di dunia ataupun di global, baik di level ASEAN, G20 maupun yang lain. Dari segi indeks keyakinan konsumen masih tetap tinggi di 126,4, di atas 100, konsumen masih optimis. Kemudian dari sisi indeks penjualan real bulan Februari ada terkontraksi sedikit, namun pada saat menjelang Lebaran dia agak naik sedikit. Neraca pembayaran surplus 7,2 miliar, pertumbuhan kredit relatif juga baik di angka bulan Februari 10,4%, dan dana pihak ketiga ataupun deposito masyarakat ataupun dana yang ditaruh di perbankan di atas 5%, di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,7%, dan kita masih punya cadangan devisa yang cukup tebal, yaitu 154 miliar US dollar, dan cukup untuk biaya impor 6,4 bulan, dan juga untuk pembayaran hutang. Dari segi perdagangan, di bulan Februari kita juga surplus 3,12 miliar dolar, dan ini surplus sepanjang 58 bulan terus-menerus. Dari segi peringkat investasi, daya saing kita naik di nomor 27 dari 67 negara berdasarkan data IMD, ini naik 7 tingkat, dan juga kinerja perekonomian dan efisiensi bisnis relatif baik, itu yang dilaporkan oleh IMD, dan secara kredit rating kita berada setingkat di atas investment grade, baik itu dilakukan oleh S&P, Moody, Fitch, dan GCR. Bahkan Moody menyatakan bahwa ketahanan Indonesia itu akibat dari domestic market yang relatif kuat dan komitmen pemerintah menjaga kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal, dan juga kebijakan hilirisasi komoditas dan peningkatan daya saing di sektor manufaktur ini bernilai positif, dan juga terkait dengan supply chain termasuk ketersediaan bahan baku atau bahan mentah untuk ekspor. Kalau kita lihat dari segi intermediasi perbankan juga tumbuh positif dengan resiko terjaga. Tadi sudah saya sampaikan bahwa DPK kita di atas 5% dan penyaluran kreditnya di atas 10,42%. Kemudian likuiditas perbankan terjaga, loan to deposit ratio-nya sudah juga di angka baik 88,92%, dan juga kita lihat capital adequacy ratio-nya 27%, sehingga sebetulnya perbankan kita solid dalam periode saat sekarang. Jadi tidak sama dengan pada saat kita menghadapi berbagai krisis yang lalu. Kemudian kalau kita lihat belanja saat Ramadan, itu kelihatan naik di angka 248,1. Jadi Natal, Tahun Baru, dan Ramadan membantu daya ungkit daripada konsumsi kita. Nah, tentu dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita lihat indikator pasar keuangan masih berfluktuasi, IHSG masih negatif, tadi pagi negatif namun sudah berada pada tren positif, sudah naik. Nilai tukar rupiah juga relatif terjaga, walaupun ada pelemahan, tetapi kalau kita bandingkan negara lain seperti Jepang, pelemahannya itu sampai 50%. Demikian pula beberapa negara lain, bahkan Amerika
menggugat pelemahan currency itu sebagai currency manipulator. Jadi itu dimasukkan sebagai bagian daripada non-tarif barir. Kemudian kalau kita lihat yield treasury kita juga relatif bagus. Kemudian juga obligasi dan juga yang terkait dengan cadangan devisa relatif tetap sama. Nah, kemudian terjadi pengumuman penetapan tarif oleh Presiden Amerika, Trump 2.0. Kita melihat bahwa economic uncertainty-nya langsung melonjak, yang tertinggi. Nah, ini akibat kebijakan tersebut. Probability resesi juga meningkat, namun Indonesia masih relatif rendah di 5%. Kemudian trade policy uncertainty-nya juga tinggi. Sehingga kita masuk dalam kebijakan yang uncertain, terjadi gejolak pasar uang seluruh dunia, pelemahan mata uang di emerging market, kemudian juga retaliasi tarif oleh China, kemudian rantai pasok global juga terganggu, dan tentunya ini banyak korporasi yang menahan atau terjadi penurunan konsumsi, bahkan wait and see untuk melakukan investasi ataupun ekspansi. Kalau kita lihat berbagai komoditas strategis itu mengalami penurunan, baik itu crude oil maupun palm oil, dan rata-rata pertumbuhan dunia juga relatif turun di angka 2,7, baik Amerika, Eropa, China, Brasil, India, pertumbuhannya seluruhnya relatif rendah, hanya India yang diproyeksi menjadi 6%, namun dengan adanya trade policy Trump ini diperkirakan ada koreksi sekitar 0,5%. Nah, kalau kita lihat ASEAN, ini ASEAN itu sebetulnya negara klaster nomor 2 tertinggi memberikan defisit ke Amerika. Kalau kita dijadikan satu, ini hanya sedikit di bawah China. Nah, tentu dikontribusikan oleh Vietnam yang 129,4, kemudian juga Thailand 48 billion, Malaysia 26 dan Indonesia 19,3. Nah, 4 negara ASEAN ini masuk dalam 15 negara yang mengakibatkan defisit di Amerika. Oleh karena itu, kemarin Bapak Presiden ke Kuala Lumpur juga untuk menyatukan langkah ASEAN, karena ini adalah langkah yang strategis yang diambil oleh ASEAN, dan tarif negara ASEAN rata-rata tinggi. Tarif yang tinggi ini adalah tarif yang merupakan kompetitor Indonesia, yaitu Vietnam, Thailand. Malaysia lebih rendah, Kamboja lebih tinggi, kemudian Singapura yang terendah sebesar 10%. Nah, akibat daripada Trump 2.0 ini beberapa komoditas turun. Jadi kalau kita lihat crude oil turun hampir 30%, Brent juga turun 28%, sehingga angkanya di angka 60-an, batu bara turun ke 24% ke angka 97%, satu-satunya yang naik ini adalah emas. Jadi Pak Presiden melaunching bullion tepat waktu, karena ini menjadi komoditas yang recession proof. Safe haven itu ada 2, dolar dan emas, dan kita punya emas. Jadi kita punya daya tahan yang kuat. Kemudian kedelai turun, gandum turun, CPO turun, dan harga beras turun. Jadi seluruh komoditas turun, artinya demand ini akan menahan, dan berdasarkan ini kita harus hati-hati terhadap kemungkinan resesi dunia. Nah, kemudian respons global itu China retaliasi. Barang import dari Amerika dinaikkan 34%, Vietnam minta tarifnya turun dan ditunda, terutama untuk Nike, dan Amerika belum menerima usulan Vietnam ini. Kemudian India juga tidak melakukan retaliasi, walaupun Perdana Menteri Modi sudah
ke Amerika namun tetap dikenakan sanksi. Kemudian Malaysia, dia akan mengikuti dengan negara ASEAN dan Indonesia, tidak melakukan retaliasi dan pendekatan diplomatik termasuk membuka pasar CPTPP dan RCEP. RCEP itu di ASEAN dan Indonesia juga mendorong intra-ASEAN trade untuk ditingkatkan. Thailand juga akan terus negosiasi dan akan mendorong sebagai sweetener adalah data center dan industri AI yang akan mengundang investasi Amerika ke Thailand. Kemudian Filipina relatif lebih rendah, 17%. Uni Eropa melakukan retaliasi dan membuka negosiasi, berhasil mengajukan ke WTO untuk menggugat kebijakan tarif Amerika. Nah, oleh karena itu, arahan Bapak Presiden untuk merespons ini dalam beberapa kali pembicaraan dan bahkan dalam rapat, ini Indonesia memilih jalur negosiasi karena Amerika merupakan mitra strategis, kemudian juga revitalisasi perjanjian perdagangan dan investasi, di mana TIFA ini terakhir tahun 96. Jadi sudah menjadi sudah obsolete perjanjian ini. Malaysia juga akan mendekati Indonesia melakukan perjanjian TIFA. Kemudian sejumlah kebijakan antara lain deregulasi non-tarif measures. Ini antara lain yang diminta oleh Amerika, ICT untuk TKDN, terutama dari investasi Amerika yang ada di Pulau Batam, dan sebetulnya Amerika juga memberikan keleluasaan untuk free trade zone. Jadi ini juga menjadi bahan untuk kita bernegosiasi, karena mereka akan invest data center, baik Oracle, Microsoft, maupun terkait dengan trade. Kemudian evaluasi LARTAS, termasuk percepatan halal sertifikasi, dan juga apa yang diinginkan Amerika adalah balancing neraca perdagangan. Jadi Vietnam yang minta untuk menolkan tidak direspons karena mereka tidak melakukan komitmen untuk membalans neraca. Tetapi arahan Pak Presiden, Pak Prabowo, bahwa kita akan meningkatkan produk dari Amerika, terutama juga produk agriculture yang kita tidak punya seperti soybean dan wheat dari negara penghasil agriculture yang kebetulan daerah ini adalah daerah konstituennya Republikan. Nah, kemudian juga pembelian daripada engineering product dan juga dengan pembicaraan dengan Menteri ESDM, juga kita arahan Bapak Presiden, kita juga disiapkan untuk membeli LPG dan LNG peningkatan dari Amerika, tetapi ini tidak menambah, tetapi realokasi pembelian, switch, jadi tidak mengganggu APBN. Kemudian yang berikutnya juga memberikan insentif fiskal dan non-fiskal agar import dari Amerika bisa masuk dan daya saing ekspor kita meningkat. Nah, Indonesia dari kedutaan sudah bicara dengan USTR, Pak Presiden, kami laporkan surat Indonesia sudah dikirim dan sudah diterima oleh Amerika melalui Duta Besar Indonesia, dan hari ini juga Duta Besar Amerika meminta waktu untuk pembicaraan lanjutan. Jadi mereka sudah terima surat yang diajukan, baik itu ke USTR maupun ke Sekretaris Commerce. Kemudian juga terkait dengan pemerintah juga sudah melakukan sosialisasi dengan asosiasi termasuk Kadin, Apindo, AmCham, USABC, dan 100 asosiasi lain. Mereka mengapresiasi karena mereka adalah perusahaan Amerika yang di Indonesia dan mereka berkepentingan juga untuk ekspor ke Amerika. Jadi mereka bersama kita. Nah, ini kita sudah rapatkan dan kita sedang siapkan teknisnya. Selanjutnya, karena yang paling terkena adalah tekstil, kita punya pengecualian. Jadi emas dan tembaga dikecualikan, Pak. Tidak masuk, termasuk juga furniture tidak dikenakan bea masuk setinggi itu, Pak.
Mereka mengapa dikecualikan? Karena timber mereka sedang perang dengan Kanada. Sehingga mereka mencari alternatif lain untuk copper dan gold karena mereka punya investasi di Indonesia, Pak. Sehingga tentu peluang kita untuk melakukan hilirisasi dari produk itu untuk masuk ke Amerika. Khusus untuk pakaian alas kaki, bagi Amerika ini bukan termasuk yang strategis. Jadi ini bisa dinegosiasikan. Kemarin Nike dan beberapa perusahaan minta untuk Zoom langsung, Pak, dengan kami. Jadi ini kita akan respons. Dan kalau kita lihat dari negara pesaing kita, China, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, tarifnya lebih tinggi dari kita. Jadi ini malah ada kesempatan kita untuk mereplace mereka. Demikian pula untuk di sepatu, kita lebih rendah tarifnya daripada RRT dan Vietnam. Nah tentu dengan offer ini mudah-mudahan kita bisa lebih rendah, sehingga ini adalah peluang yang untuk kita kerjakan, dan kita harus cepat meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Nah produk kita rata-rata harga jual sepatu itu 15-20 dolar, sehingga biaya masuknya itu 6 dolar, padahal harga beli di sana 70-80 dolar, Pak. Jadi dampaknya tidak sebesar 30%. Nah, baju pun demikian, Pak. Kita 20-25 dolar, bahkan itu Gap maupun yang lain. Nah, dijualnya di sana 80-100 dolar juga. Jadi, dampaknya mungkin tidak seberat yang kita pikirkan. Dan berikutnya, ekspor kita ke Amerika itu hanya 2,2% dari kita punya PDB, Pak. Slide berikut. Berbeda dengan Vietnam. 33% PDB mereka tergantung daripada ekspor. Sehingga dengan demikian kita bisa menahan akibat terhadap perekonomian kita. Jadi Amerika bukan satu-satunya market yang membuat kita susah. Kita bisa antisipasi ini, Pak Presiden. Nah, top ekspor kita adalah China 60 miliar, Amerika 26 miliar, dan India 20 miliar. Nah, tentu kita bisa membuka market lain di luar Amerika. Nah, jangka pendek, daya beli yang kita sudah lakukan adalah dengan program Bansos, kemudian THR, Bapak Presiden tadi sudah sampaikan, stimulan Ramadan ini sudah jalan, kemudian juga terkait dengan stabilisasi harga pangan, tadi Bapak Presiden sudah sampaikan, dan stimulasi ekonomi, diskon tarif Januari, Februari. Nah, inflasi memang naik ke 1% di bulan Maret karena sudah tidak ada diskon di bulan Maret ini, dan juga terhadap PPN properti, electric vehicle, hybrid. Nah ini juga disiapkan sehingga penjualan sebetulnya otomotif di bulan Februari itu ada kenaikan. Kemudian juga subsidi untuk motor listrik juga diberikan. Stimulus ekonomi terutama di sektor padat karya. Gaji yang sampai 10 juta PPh-nya ditanggung pemerintah. Sehingga tidak ada alasan bagi para pengusaha untuk melakukan pengurangan tenaga kerja. Karena ini pajaknya disubsidi oleh pemerintah. Sehingga kita bersama-sama dengan pengusaha untuk kita bertahan sambil mencari market baru di dalam situasi yang tidak pasti tersebut. Dan selanjutnya KUR juga kita siapkan 300 triliun termasuk untuk sektor padat karya. Nah ini sektor-sektor yang didukung oleh pemerintah, yaitu makan minum, tekstil, produk tekstil, kulit, furniture, ini tumbuhnya masih positif di atas, untuk makanan minuman di atas pertumbuhan ekonomi 5,6%, tekstil masih 4,26%, kulit 6,83%, furniture masih di 2%. Nah kredit kita harapkan ini bisa dilaksanakan karena PMK-nya sudah terbit sehingga sesudah lebaran sektor ini bisa diberikan plafon sesuai arahan Presiden. Ini adalah untuk pengusaha yang mayoritas UMKM ini Pak Presiden. Kreditnya 500 juta sampai 10 miliar, bunganya disubsidi pemerintah 5%. Jadi apapun banknya kalau kredit investasi 7-8 tahun, bunganya dari perbankan bisa 13-14, masyarakat menikmati dipotong Pak, jadi 8%. Nah ini yang diharapkan bisa memperkuat produktivitas sektor padat karya ini. Nah kemudian beberapa juga kebijakan sudah disampaikan Bapak Presiden,
devisa hasil ekspor memang murni untuk memperkuat cadangan devisa kita, dan kalau ini full dilaksanakan, maka ini bisa mencapai di atas 100 billion, namun karena ini baru di bulan Maret kemarin, maka ini tentu angkanya lebih rendah dari itu. Demikian pula Bullion Bank yang sudah ada 2, memang masih perlu ada regulasi-regulasi tambahan, di mana Bullion Bank ini penjualan atau peminjamannya tidak berbentuk gadai, tetapi ini sebagai deposito yang bisa dijaminkan. Jadi ini masih ada 1 tahapan lagi Pak Presiden, supaya ini betul-betul bisa masuk di balance sheet perbankan. Selanjutnya, inilah 83% peluang pasar. Pasar Amerika dalam trade itu 17%. Sehingga 83% ini yang sekarang arahan Pak Presiden, EU SEPA tinggal 1 isu, yaitu masalah transparansi perdagangan. Dan dengan regulasi yang nanti Bapak Presiden umumkan, itu selesai Pak. Jadi kita menyelesaikan Amerika dan menyelesaikan Eropa dalam langkah yang sama. Dan ini pasar besar, 16,6 triliun, dan untuk food apparel terbesar itu ada di Eropa, bukan di Amerika. Kemudian juga RCEP itu yang basisnya ASEAN Plus, itu juga kita perlu dorong karena ini adalah inisiatifnya Indonesia. Ekonominya juga besar, 24,6 triliun. Kemudian inisiatif baru CPTPP. Malaysia menggunakan CPTPP ini untuk membuka pasar, dan Indonesia juga sudah melakukan aksesi terhadap CPTPP, sehingga ini menjadi alternatif untuk balancing pasar. Dan juga BRICS, kemarin Bapak Presiden sudah putuskan bahwa Indonesia ikut dalam New Development Bank. Sehingga dengan demikian kita sudah punya aliansi berbagai negara secara multilateral, dan yang terakhir Eurasia Pak, dengan Rusia, tanggal 14 Deputy Prime Minister-nya akan datang, dan mudah-mudahan ini juga bisa kita akselerasi, sehingga pasar Rusia pun akan terbuka. Nah, terakhir mungkin beberapa hal yang menjadi catatan, bahwa di tengah kepastian global, fundamental kita kuat, daya saing bisa meningkat, rating kita relatif stabil, sektor keuangan baik, walaupun ketidakpastian semakin meningkat, tetapi domestic market dan APBN kita berfungsi sebagai shock absorber, Pak Presiden. Dan ini sudah pernah kita lakukan pada saat COVID, jaga domestic market, jaga industri nasional, dan gunakan APBN. Kemudian posisi kita di ASEAN kuat, dan ASEAN tentunya perlu merespons karena ASEAN di Indo-Pasifik menjadi sangat penting, dan kemarin kunjungan Pak Presiden sangat berarti bagi Malaysia, dan akan ada rapat Menteri Perdagangan hari Kamis, sehingga tentu ini akan menyelesaikan langkah bersama ASEAN menghadapi Amerika. Selanjutnya mungkin kami cukupkan. Sekian, terima kasih. Mohon arahan Pak Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak dan Ibu sekalian, Kabinet Merah Putih, dan seluruh hadirin yang kami hormati. Saya juga ingin menyampaikan selamat Idul Fitri kepada Bapak dan Ibu sekalian yang merayakan, dan mohon maaf lahir batin. Kami akan melengkapi presentasi dari Pak Menko Perekonomian yang tentu lebih banyak kepada instrumen APBN, karena ini salah satu instrumen di dalam pengelolaan ekonomi dan terutama dari sisi makro yang banyak sekali diandalkan pada saat menghadapi shock ataupun guncangan-guncangan. 4 hal yang akan saya sampaikan: pergeseran geopolitik yang sebagian tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, tarif perdagangan yang diimplementasikan Amerika Serikat dan dampaknya, resiliensi dari perekonomian Indonesia, dan bagaimana kinerja APBN. Ibu Bapak sekalian, kita semua memahami bahwa dunia berubah luar biasa.
Pasca Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu negara Eropa porak-poranda dan harus dibangun, memunculkan suatu tekad bersama, terutama di negara-negara barat, untuk memunculkan suatu institusi-institusi global seperti WTO, IMF, World Bank, di dalam rangka untuk mengelola perekonomian dunia agar bisa membangun kembali pasca puing Perang Dunia Kedua. Sekarang ini seluruh institusi global ini menjadi kurang efektif atau bahkan tidak efektif karena shareholder utamanya yaitu G7 terutama Amerika Serikat sendiri yang melahirkan institusi ini sekarang tidak lagi percaya pada institusi yang dibuat. Sehingga memunculkan suatu sistem yang sifatnya unilateral. Ini rule base yang selama dikenal sejak Perang Dunia Kedua sekarang menjadi tidak pasti. Di sisi lain memunculkan blok-blok baru termasuk BRIC tadi dan juga kebijakan yang semuanya cenderung menjadi dalam situasi tidak pasti intensitas dari persaingan yang sangat runcing, setiap negara pasti instingnya adalah menjaga domestiknya. Maka banyak kebijakan ekonomi menjadi inward looking. My country first, American first, China first, Indonesia first, dan yang lain-lain. Karena ini memang pada saat external environment tidak bisa diandalkan, maka yang harus dilakukan adalah menjaga kepentingan nasional. Dan ini sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, termasuk tadi di dalam pembukaannya penekanan ini bahkan sebelum Donald Trump menyampaikan Trump tarif atau Liberation Days tarif yang disampaikan minggu lalu. Tadinya kita masih berharap adanya supply chain yang berdasarkan perkawanan, makanya waktu itu muncul friendshoring, nearshoring, sekarang bahkan tidak ada definisi yang disebut kawan atau friend lagi. Karena Amerika terhadap Kanada, terhadap Meksiko, negara yang tergabung dalam NAFTA, ini pun juga yang dibidani oleh Amerika Serikat, sekarang ini di-abandon dan menjadi persaingan yang tidak ada lagi definisi kawan atau lawan. Inilah dunia yang kita hadapi. Kebijakan tarif Amerika menjadikan risiko ketidakpastian yang luar biasa. Kalau kita lihat timelinenya selama satu episode 1 Februari hingga April ini dalam 2 bulan telah mengubah lanskap perekonomian global. Pada saat Presiden Trump tanggal 1 April mengeluarkan executive order untuk mengatakan Kanada diberikan tarif 10%, dan untuk energinya 25%, Meksiko diberikan tarif 25% dan Tiongkok 10%, itu telah mengubah seluruh tatanan perkawanan yang tadinya dianggap taken for granted itu akan terus berjalan. Sejalan dengan waktu muncul kemudian retaliasi atau respons dan ancaman tambahan untuk produk tertentu seperti baja dan aluminium. Kemudian muncul executive order yang baru tanggal 4 Maret persis sebulan yang lalu untuk menambah untuk Tiongkok 20% dan Kanada melakukan retaliasi. Timeline ini menggambarkan hanya dalam waktu 1 bulan. Dunia yang tadinya digovern dengan rule base sekarang tidak ada lagi kepastian. Ini yang menjadi salah satu yang perlu untuk kita perhatikan di dalam kita mengelola ekonomi. Tidak kita terus-menerus terkaget-kaget, namun pada saat yang sama kita tetap waspada. Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlagu lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Itu is purely transactional. Enggak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi teman-teman ini ada ICI di sini, mohon maaf tidak berguna Pak ilmunya hari-hari ini. Nah oleh karena itu, karena ini adalah pragmatis, sebetulnya pada saat kita semua dilantik oleh Presiden Prabowo,
kita diberikan pembekalan, dan pembekalan itu menjadi sangat relevan. Beliau menyampaikan dunia sekarang digovern oleh realis. Jadi pragmatic dan realism rather than theoretical ideology yang selama ini menggovern dunia semenjak Perang Dunia Kedua. Ini menjadi realita yang jauh lebih cepat dan harus kita segera respons. Kebijakan tarif resiprokal direspon oleh berbagai negara seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko. Tiongkok yang tadinya dianggap akan restrain atau menahan diri justru melakukan retaliasi yang sama kerasnya. Dan ini menimbulkan suatu eskalasi, makanya pemburukan di pasar uang dalam 2 hari terakhir ini karena respons kedua sesudah RRT menyampaikan retaliasi. Sesudah RRT menyampaikan retaliasi, Presiden Trump dengan Twitter mengatakan saya akan menaikkan lagi tarifnya menjadi 50%. So ini adalah eskalasi yang belum berakhir dan karena ini sudah menyangkut presiden dengan presiden, biasanya akan sangat sulit untuk face savingnya. Jadi ini adalah situasi yang harus kita hadapi secara sangat open-minded, pragmatik, dan pada saat yang sama kita harus agile, harus cepat. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden dan Pak Menko tadi. Policy apa yang bisa kita lakukan segera dan bisa mengoreksi atau menggunakan opportunity harus bisa kita lakukan sekarang. Uni Eropa sebetulnya belum retaliasi tapi sudah ada di dalam paket. Tapi ini sebetulnya untuk salvo pembuka untuk renegosiasi. Kanada sudah melakukan retaliasi. Jadi berbagai negara yang lain mungkin lebih kepalanya dingin dengan pendekatan diplomasi dan negosiasi. Tapi not necessarily hasilnya juga menyenangkan. Karena seperti Vietnam yang mengatakan promise untuk 0% tarif, dikatakan itu tidak memadai karena non-tarif barrier juga menjadi salah satu bagian yang menjadi negosiasi. Dengan adanya kenaikan tarif di Amerika Serikat memunculkan sebuah pemikiran atau hal yang akan menjadi reaksinya, yaitu terjadinya diversion dari perdagangan. Trade diversion ini yang sekarang sedang dibahas di dunia. Negara mana yang bisa menjadi tujuan ekspor alternatif atau negara mana yang bisa menjadi tempat investasi alternatif untuk kemudian munculnya trade without Amerika atau Amerika menjadi dialienate dan kemudian muncul di antara sisa Amerikanya. Karena memang Amerika di dalam perdagangan dunia plus RRT itu hanya menjelaskan sekitar 25% dari global trade. Jadi 75% sebetulnya bisa berdagang di luar 2 negara besar itu. Namun pengaruh dari spillover 2 negara tidak bisa juga dianggap enteng. Peluang Indonesia untuk take over karena beberapa negara, Vietnam, Bangladesh, Thailand, China yang rate dari reciprocalnya dari Amerika itu lebih tinggi, yaitu 34, 36, 37, bahkan 46. Tapi kita juga tahu banyak negara di sekitar kita atau yang mirip dengan kita yang tarifnya juga lebih rendah. Filipina hanya 17%, Malaysia 24%, Korea Selatan 25%, dan India hanya 26%. Jadi di dalam tabel ini kita bisa menggambarkan komoditas apa yang potensi kita akan bisa menjadi pemasok baru, atau kita akan dikalahkan oleh yang tadi tarifnya lebih rendah. Ini yang menggambarkan betapa pentingnya situasi seperti ini, saresahan ekonomi. Bapak Presiden ingin kemudian bertemu dengan semua stakeholder, karena ini adalah perang bersama. Ini harus bersama-sama antara pemerintah, policy maker, para pelaku ekonomi, dan bagaimana kita meresponsnya. Investor portfolio merespons negatif kebijakan RRT. Kita semuanya hari ini adalah hari pertama pembukaan bursa dan kita sudah melihat Indonesia tadi sesi yang kedua di bawah 8%, 7,7. Kalau kita lihat banyak negara yang indeks harga sahamnya pada tanggal 8 April dibanding 2 April banyak yang koreksinya sangat dalam hingga 14%. Bahkan tadi yang Pak Menko menyampaikan beberapa bisa mencapai di atas 25%. Nilai tukar kita, Pak Gubernur Bank Indonesia sudah menyampaikan juga beberapa langkah bahkan sebelum pembukaan hari ini dan alhamdulillah kita sekarang sudah bisa turun di bawah 17. Namun dinamika ini seperti harga saham, nilai tukar maupun dalam hal ini obligasi surat berharga itu seperti kita itu seperti shock absorber.
Karena shocknya terjadi, ini adalah bentuk respons yang mungkin harus terbiasa kita lihat, namun tidak berarti kita kemudian shifting attention-nya dari fondasi yang tetap harus dijaga. Tekanan di pasar keuangan yang tinggi terakhir ini sebetulnya bukan hal yang baru. US Treasury baik yang 2 tahun maupun 10 tahun agak melemah karena dia dianggap safe haven, tapi dolar indeksnya juga melemah. Jadi kepercayaan 100% terhadap dolar juga mulai menurun. Sementara fixed index yaitu volatility juga meningkat, tapi kalau kita bandingkan pada saat COVID, kenaikannya sebetulnya masih relatively manageable. Tapi ini menggambarkan suasananya, alamnya juga tetap hati-hati, tanpa panik. JP Morgan, Goldman Sachs, semuanya mengatakan bahwa Amerika kemungkinan masuk ke resesi, probabilitasnya sekarang naik ke 60%, dari tadinya di bawah 50%. Dengan outlook seperti itu, tidak heran maka commodity price menurun, karena nanti demand turun kalau terjadi resesi. Kita lihat harga komoditas dari asumsi. Sementara CPO justru membaik, ini membuat penerimaan negara juga membaik. Copper juga masih relatif bagus, disampaikan Pak Menko, Indonesia masih di atas 52, berarti kita masih ekspansif. Kemarin kita sempat turun tapi kemudian kita naik secara cepat sekali. Ini menggambarkan cukup resilience dari sektor manufaktur di Indonesia. Ekspor Indonesia untuk pertanian dalam hal ini pertumbuhan year on year-nya 52%, untuk manufaktur 29%. Itu menggambarkan bahwa sebelum tarif Trump kita cukup baik, dan oleh karena itu neraca perdagangan kita tetap terjaga surplus. Kalau kita lihat dari sisi neraca perdagangan ini, Amerika adalah the second largest. Tapi antara yang the first largest yaitu China, Amerika itu di 23 billion. Dan ini tidak banyak berbeda dengan destinasi lainnya. Kalau lihat dari tabel ini, Indonesia punya banyak alternatif sebetulnya. Dalam artian seperti yang dikatakan oleh Pak Menko tadi, bahwa destinasi ekspor kita masih bisa kita diversify. Dan attachment atau dependensi kita terhadap Amerika tidak terlalu besar dibandingkan negara-negara lain yang tadi disebutkan. Nah, Presiden Prabowo telah menyampaikan bahwa menteri-menteri ekonomi yang sekarang harus menghadapi kondisi perang ekonomi ini, kita di dalam front line-nya harus berinisiatif untuk melakukan reform dan deregulasi. Karena kejadian shock seperti ini bukan pertama kali di dalam sejarah kita. Kita pernah mengalami pada tahun 80-an, waktu itu shock minyak dan perang. Kita juga menghadapi kondisi global economic shock tahun 2008-2009, 97-98 kita menghadapi krisis ekonomi. Belajar dari semua shock ini, pada saat terjadinya shock justru ini menjadi opportunity untuk mereform dan melakukan deregulasi. Jadi berdasarkan instruksi Bapak Presiden, bahkan sebelum Trump Liberation Day tarif, kita sudah diminta untuk memformulasikan deregulasi, mempermudah seperti yang tadi telah ditekankan oleh Bapak Presiden. Saya sampaikan untuk beberapa yang di area yang pasti banyak teman-teman dari bisnis melihat dan penting karena ini sangat mempengaruhi cash flow dan yang lain-lain. Cortex kita sudah makin membaik, ini akan mempercepat proses pemeriksaan, proses keberatan, dan termasuk validasi dari instansi melalui layanan. Ini membuat nanti dokumentasi menjadi lebih mudah, sehingga segala proses termasuk restitusi menjadi jauh lebih cepat, karena ini termasuk salah satu yang menjadi potensial dari komplain yang muncul dari USTR terhadap Indonesia. Pemeriksaan pajak akan diperpendek 50% waktunya dari 12 bulan menjadi 6 bulan. Dan untuk pemeriksaan wajib pajak yang sifatnya grup untuk transfer pricing yang selama ini membutuhkan 2 tahun sekarang hanya menjadi 10 bulan. Untuk restitusi kami melakukan secara jauh lebih cepat. Untuk yang orang pribadi di bawah 100 juta sama sekali tidak ada pemeriksaan. Untuk yang lainnya dengan adanya Cortex kita jauh bisa melakukan pengembalian lebih bayar PPN secara otomatis. Ini akan sangat mempengaruhi banget dari sisi cash flow dari perusahaan.
Kita juga penetapan nilai pabean, dan ini juga termasuk yang dikomplain oleh pelaku usaha, termasuk yang dari Amerika. Kita akan menggunakan rentang harga yang berbasis bukti yang valid, jadi ini lebih memberikan kepastian. Penghapusan kuota impor dan peraturan teknis, ini disampaikan oleh Bapak Presiden, ini akan sangat membantu karena kuota itu tidak memberikan penerimaan negara, menambah beban transaksi dan menimbulkan ketidaktransparan. Kalau ini dihapus akan sangat menentukan banget perbaikan dari sisi import ekspor Indonesia. Penyediaan perizinan dan tata niaga import akan disederhanakan berbasiskan IT dan data. Juga pergeseran dari pengawasan border menjadi post border dengan national logistic ecosystem di mana semua transaksi logistik ada di dalam digital teknologi, maka ini akan menurunkan waktu dan biaya logistik. Saat ini 53 pelabuhan dan 7 bandaran sudah terkonek dengan NLI. Sehingga seluruh transaksi itu semuanya digital dan jauh lebih cepat dan pasti. Kita juga mengimplementasikan HICO X-ray, dengan demikian petugas Bea Cukai tidak perlu harus melihat, membongkar, karena kita sudah bisa lihat setiap kontainer tanpa adanya intervensi dari petugas. Kita juga akan melakukan harmonisasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan kepabeanan untuk aktivitas impor dan ekspor. Sehingga antara policy di hulu hingga ke hilir akan lebih sinergi. Ini untuk memudahkan berbagai transaksi restitusi, perbaikan proses kerja dan fasilitas impor. Kami juga telah mendapatkan feedback dalam situasi seperti ini, mungkin ada perusahaan merger, akuisisi itu perlu untuk lebih cepat dan biasanya ini terhalangi oleh policy karena adanya implikasi perpajakan. Kami sangat terbuka untuk membuka dan melihat aspek perpajakan agar perusahaan-perusahaan yang perlu melakukan merger akuisisi itu jauh bisa lebih agile karena situasi memang mengharuskan begitu. Beberapa fiscal measure ini kalau dihitung berdasarkan imputed tarif adalah sebagai berikut. Kalau perbaikan administrasi perpajakan dan kepabeanan dari mulai pemeriksaan pajak, restitusi pajak, perizinan, ini ekuivalen mengurangi tarif hingga 2% sendiri. Jadi ini adalah reform yang bisa kita lakukan di pajak bea cukai hanya dari sisi administratif penyederhanaan akan mengurangi beban. Jadi kalau tadi dunia usaha akan kena 32%, ini bisa dengan berbagai reform 2% lebih rendah. Kebijakan perpajakan untuk PPh import, kami akan melakukan penyesuaian untuk produk tertentu yang tadinya antara 2,5 ke hanya 0,5%. Ini berarti mengurangi lagi 2% beban tarif. Jadi anything yang bisa mengurangi tarif karena sudah adanya beban tarif selama belum turun dari Amerika, kita akan coba lakukan. Penyesuaian tarif biaya masuk produk import yang antara 5 hingga 10% menjadi 0 sampai 5%, ini berarti mengurangi lagi 5% beban tarif. Ini untuk produk-produk yang berasal dari Amerika Serikat yang masuk dalam most favored nation. Untuk tarif beasiswa, karena kita sering ngasih beasiswa, mohon maaf. Bea keluar untuk CPO kita juga akan lakukan adjustment, ini juga ekuivalen mengurangi beban hingga 5%. Dan trade remedies, ini termasuk Menteri Perdagangan, Pak Menko Perekonomian semua minta agar bea masuk anti dumping, imbalan safeguard bisa dilakukan dan dipercepat hanya dalam waktu 15 hari. Itu akan kita lakukan bersama dengan KL yang lain. Jadi kami akan terus melakukan reform terutama di bidang pajak, bea dan cukai dan prosedur supaya ini betul-betul mengurangi beban sesuai dengan penekanan Bapak Presiden. Ini adalah waktu yang tepat untuk deregulasi dan reform yang lebih ambisius. Banyak dari teman-teman usaha, media menyoroti mengenai APBN kita. APBN memang selama ini menjadi salah satu anchor yang terus-menerus kita sampaikan secara transparan. Postur dari APBN kita sampai dengan akhir Maret
itu sekarang sudah dalam situasi membaik. Kemarin headline seolah-olah mengatakan penerimaan pajak mengalami kontraksi dan lain-lain. Kenapa kami kemarin menunda melakukan press conference? Karena memang datanya masih sangat liquid, masih dinamis. Karena adanya Cortex, di sisi lain adanya penerapan TER, dan juga adanya beberapa perusahaan wajib pajak besar yang melakukan restitusi itu one off. Sehingga tidak ingin menciptakan kepanikan market, kami melakukan presentasi. Kalau kita lihat pada bulan Maret, penerimaan pajak bruto kita sudah turn around. Yang tadinya growth-nya minus 13 bulan Januari, Februari minus 4, ini sekarang sudah positif 9,1. Turning around itu kelihatan sudah mulai baik. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa memang dalam 4 tahun terakhir kita lihat pola dari penerimaan pajak dan kita lihat rata-rata Desember, Januari, Februari, Maret itu tahun ini 2025 di 179,7. Lebih baik dari tahun lalu yang 174, lebih baik dari tahun 2023 waktu itu boom komoditi di 167 dan di tahun 2022 tentu itu pasca Covid yaitu 146. Jadi saya ingin memberikan keyakinan bahwa penerimaan pajak masih on track. Karena dalam sebulan terakhir ini dibuat headline untuk membuat seolah-olah APBN tidak sustainable, APBN tidak prudent, dan ini akan menjadi berantakan. Tidak. Presiden memang punya banyak program, tapi itu semuanya didesain dalam APBN yang tetap prudent dan sustainable. Jadi ini yang menjadi anchor bagi kita untuk menyampaikan bahwa jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebetulnya fundamentally masih baik. Saya juga minta untuk para pengamat, para IC dan yang lain-lain untuk juga membantu. Untuk sisi belanja pemerintah, kita masih on track. Meskipun banyak program besar yang Bapak Presiden telah sampaikan, kita tetap memantau secara detail. Belanja KL 196 triliun sudah kita lakukan, 16,9. Belanja non-KL itu termasuk subsidi pensiun, ada 217. Kalau kita lihat, prosentase dari belanja kita tidak banyak berbeda. Tahun lalu karena pemilu kita melakukan front loading untuk persiapan pemilu, memang persentase belanja adalah di 17,3. Tapi sebelum pemilu, year 15,5, tahun ini 15,3. Jadi masih comparable, masih cukup baik. Untuk pensiun tetap kita bayar, kemarin ada kenaikan pensiun plus THR, kita tetap meningkatkan belanja, yaitu tumbuhnya 4%, tahun lalu karena ada kenaikan yang cukup tinggi. Subsidi tadi yang Bapak Presiden menyampaikan subsidi pupuk, coba bayangkan, kita di 2025 sampai dengan Maret sudah mengeluarkan 1,7 juta ton. Dan ini dilakukan secara tepat waktu dan tadi sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, simplifikasi yang menjelaskan bagaimana kita bisa mensecure panen yang baik. Karena pupuknya datang pada saat memang dia tanam. Tahun-tahun sebelumnya pupuknya datang, ada anggarannya tapi datangnya terlambat dan hilang. Jadi ini matters a lot. Reform itu sangat-sangat memberikan pengaruh yang luar biasa besar terhadap perbaikan apa yang ada di dalam pelaksanaan. Beberapa dari subsidi BBM, LPG 3 kilo, subsidi listrik, semuanya dari sisi volume mengalami kenaikan. Ini artinya APBN bekerja untuk melindungi masyarakat agar mereka yang bebannya terasa dalam situasi saat ini, mereka mendapatkan perlindungan dari APBN. Belanja pemerintah ke daerah, transfer juga dalam hal ini tetap terjaga dan on track. Ini bahkan yang oleh Bapak Presiden menyampaikan, kalau kita sekarang membelanjakan hampir sepertiga belanja kita ke pemerintah daerah, sudah seharusnya kita melihat setiap rupiah itu harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Dari mulai dana desa, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, baik itu yang fisik maupun non-fisik. Jadi semua angka di APBN memang dilihat secara lebih teliti. Itu barangkali yang membuat banyak yang tidak comfortable. Tapi ini tujuannya adalah untuk supaya meyakinkan bahwa setiap rupiah bekerja untuk bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung.
pembiayaan APBN, karena banyak yang mengatakan apakah APBN akan defisit dan defisitnya nanti akan berapa. APBN didesain dengan defisit 2,53%. Ini sesuai dengan Undang-Undang APBN yang sudah disetujui oleh DPR, yaitu Undang-Undang 62 tahun 2024. 2,53% itu artinya defisit 616 triliun. Sampai dengan sekarang defisit dan pembiayaan kita bisa issue 250, untuk surat berharga negara kita 282. Memang terjadi kenaikan karena kita melakukan front loading, mengantisipasi bahwa Pak Trump akan membuat banyak disruption. Jadi kalau kita melakukan front loading bukan karena kita nggak punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan. Jadi dalam hal ini kami ingin menyampaikan bahwa kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang kita secara tetap prudent, transparan, hati-hati. Dan ini yang menyebabkan tadi disampaikan oleh Pak Menko, rating kita tetap terjaga, stable, bahkan outlook-nya pun tetap stable. APBN adalah instrumen untuk membiayai banyak program-program penting. Ketahanan pangan yang Bapak Presiden telah sampaikan tadi. Kita telah memberikan subsidi pupuk 1,3 juta ton di the first 3 months. Ketahanan energi, subsidi BBM, subsidi listrik, makanan bergizi sudah 2,6 juta penerima. Mungkin nanti kita update selalu setiap bulan untuk menyampaikan berapa yang sudah dan nanti Pak Dadan juga bisa menyampaikan. Program-program pendidikan tetap kita jaga. Presiden meminta agar ini tetap dijaga. Bahkan ada inisiatif-inisiatif baru, itu semuanya dibiayai di dalam amplop APBN yang ada. Jadi jangan khawatir tidak jebol APBN-nya. Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada. Program kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan gratis itu sudah dianggarkan di dalam APBN. Pembangunan desa termasuk koperasi desa itu juga nanti akan menggunakan dana desa. Governance-nya yang kita sekarang work out, tapi tidak menambah amplop sehingga kemudian orang menganggap oh akan ada pengeluaran yang akan membuat APBN kita menjadi tidak sustainable. Pertahanan semesta baik untuk alutsista dan juga industri pertahanan dalam negeri itu semuanya ada di dalam APBN kita. Dan Danantara yang di-establish termasuk penggunaan dividen itu sudah kita perhitungkan. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa APBN tetap terjaga sebagai anchor confidence karena ini penting sekali. Dan antara dalam hal ini kami dengan Pak Rosan dan Menteri BUMN akan terus bekerja bersama. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ya harus dikelola secara prudent, transparan karena ini adalah harta untuk anak cucu kita. Kita akan mendesain dengan tata kelola di mana whistleblower ada, oversight cukup kuat, dan penekanan untuk tidak ada konflik kepentingan dan bebas korupsi. Untuk program-program yang sudah diidentifikasi tetap akan dilihat secara profesional, sehingga tujuan yang baik dilaksanakan dengan baik dan dapat dikelola dengan amanah dan accountable. Itu yang tentu akan memberikan assurance. Bersamaan nanti kita akan bersama-sama dengan teman-teman BUMN dan Danantara untuk terus menyampaikan kepada para investor yang masih menanyakan karena Danantara dan APBN termasuk dua hal yang terus dipertanyakan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kami bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan Presiden, mission yang diberikan oleh Presiden, tapi juga kepercayaan dari market dan masyarakat. Karena itu semuanya adalah sama. Tujuannya sama, tujuannya baik, dan oleh karena itu kita akan kelola dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa memberikan kejelasan dan juga memberikan juga ketenangan bagi masyarakat dan seluruh pelaku ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang kami hormati, hadirin sekalian yang berbahagia, tadi kita sudah dengarkan panjang lebar dari penjelasan Pak Menteri Koordinator dan juga tadi Badan Gizi dan juga tadi Presiden sebenarnya sudah membuka penjelasan-penjelasan kepada kita semua. Bapak Presiden, kami laporkan sejak Presiden memberikan instruksi kepada Dewan Ekonomi Nasional 1,5 bulan yang lalu, di mana waktu itu Presiden menginstruksikan untuk deregulasi, untuk menghadapi kemungkinan
waktu itu tarif Amerika Serikat yang akan dikeluarkan oleh Presiden Trump. Dewan Ekonomi Nasional telah bekerja dan kita berkoordinasi dengan ketat dengan Menko Perekonomian dan juga dengan asosiasi-asosiasi seperti Apindo dan sepatu dan sebagainya, sehingga kita mengerti masalah yang terjadi di bawah dan apa yang harus kita lakukan. Nah, kami melihat potensi dampak reciprocal tarif Amerika Serikat ini dan telah melakukan simulasi, kami ulangi simulasi potensi dampak penerapan tarif reciprocal. Nah, ekonomi Indonesia ini akan mengalami tekanan karena dampak kontraksi tadi sudah dijelaskan juga oleh Menko, dan volume perdagangan dunia akibat reciprocal tarif dari Amerika dan retaliasi dari beberapa negara lain seperti Tiongkok dan Jepang, Uni Eropa. Dampak terhadap PDB Indonesia akibat dari reciprocal tarif Amerika ini juga diperkirakan akan terbatas. Kami melakukan simulasi-simulasi yang sangat intensif selama Lebaran ini, sebelum Lebaran. Nah, kami melihat bahwa porsi ekspor Indonesia terhadap PDB relatif rendah sekitar 23,8%. Dan porsi ekspor ke Amerika juga hanya 10% dari total ekspor Indonesia. Jadi dari rangkuman-rangkuman ini semua Bapak Presiden, tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman sebelumnya, kita sebenarnya tidak perlu khawatir berlebihan, bahwa kita waspada, yes. Pengalaman kita juga menangani kasus-kasus besar sudah cukup banyak, bagaimana negara-negara lain pontang-panting menghadapi COVID, kita mampu mengatasi dengan baik. Ini pun menurut hemat kami Bapak Presiden, kita akan bisa atasi bersama-sama atas semua kita yang hadir di sini, kita kompak dan kita satu padu dan kita saling mendukung untuk tadi menyelesaikan masalah ini. Karena kita punya data dan punya potensi yang kuat bahwa kita mampu memitigasi masalah ini. Kemarin kami laporkan pada Bapak Ibu sekalian, dalam rapat pun Presiden telah membuat keputusan-keputusan yang cepat, yang menurut saya kami dari DEN tidak terbayangkan bahwa keputusan itu kemarin diambil menyangkut seperti deregulasi, yaitu menyangkut kuota, menyangkut juga hair tax, semua bisa diputuskan dengan cepat dan segera akan dieksekusi. Karena ini akan nanti mengkompensate atau mengabsorb tadi tarif yang 32% ke Amerika itu. Dengan tadi rupiah yang kita diduga takut lebih dari 17.000, sebenarnya ini juga masih dalam batas-batas yang normal, sehingga itu juga bisa menjadi bagian penyerapan daripada tarif yang dibebankan oleh pemerintah Amerika. Namun jika terjadi perang dagang global dalam skala luas, maka hal ini akan memberikan tekanan yang besar terhadap perekonomian Indonesia maupun dunia. Terutama second round effect dari perlambatan ekonomi Tiongkok, yang kita tahu ekonomi Tiongkok sampai hari ini juga belum membaik seperti yang mereka harapkan. Kemarin kita dapat juga laporan dari Tiongkok bahwa banyak pemain-pemain di Tiongkok itu melihat Indonesia masih menjadi alternatif yang bagus buat mereka untuk melakukan investasi. Dan kami laporkan Bapak Presiden, ini saya kira peluang besar yang kita bisa ambil, dan kami kemarin dari anggota Dewan Ekonomi Nasional yang kebetulan disuruh ke sana, diperintahkan ke sana, juga memberikan laporan bahwa itu bisa segera kita eksekusi. Jadi sejak keputusan Bapak mengenai deregulasi itulah memberikan dampak yang sangat luas. Meskipun secara agregat dampaknya terbatas, tetapi terdapat sektor-sektor yang mengalami penurunan ekspor dan output cukup besar. Ya, seperti perikanan perlu kita perhatikan karena menyangkut banyak ratusan ribu buruh. Pertanian, lainnya seperti tekstil, produk makanan, elektronik, peralatan listrik, produk kayu, furniture, dan karet, dan juga produk plastik. Nah, kita tidak ingin melakukan retaliasi, karena saya lihat gayanya, kami lihat Bapak Presiden, gaya daripada Presiden Trump, dia ingin bilateral, tidak mau melakukan, agak kurang berkenan untuk melakukan multilateral. Pembicaraan resmi akan segera dilakukan oleh Menko Perekonomian dan Presiden sudah merintahkan. Tapi secara bersamaan juga Presiden sudah memberikan arahan, pendekatan-pendekatan non-formal pun, non-resmi pun sudah berjalan, dan dengan Amerika, dengan Washington,
Dan saya kira ini akan punya dampak-dampak yang sangat baik kita lakukan secara bersamaan. Nah, sektor-sektor terdampak negatif ini perlu mendapat bantuan dari pemerintah, terutama di masa transisi. Tadi saya kira sudah dijelaskan oleh Menko Perekonomian, terutama karena signifikansinya padat karya. Namun ada juga hal-hal yang sudah kami juga mulai bicara, semikonduktor yang tadinya mau ke tetangga kita, mereka juga memilih untuk ke Indonesia. Jadi banyak sekali sebenarnya peluang-peluang yang kita bisa lakukan, tapi seperti yang dikatakan Presiden, kita semua harus mendukung, tidak memfabrikasi berita-berita yang belum tentu benar. Kita justru memfabrikasi berita-berita yang baik, yang positif mengenai negara kita. Karena kita sedang menghadapi situasi global. Ingat kembali bagaimana COVID dulu kita selesaikan karena kita semua kompak. Semua kompak dan semua mendengarkan arahan. Sekarang arahan Presiden sudah jelas. Saya berharap kita semua tidak ada yang ngarang-ngarang sana-sini. Kita harus patuh, taat, dan melakukan itu semua dengan sebaik-baiknya. Karena semua basisnya data. Saya ulangi, basisnya data. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin melaporkan lebih lanjut. Memang betul, kami sudah juga meramalkan dan saya kira semua kita bisa tahu, rupiah dan pasar saham di Indonesia juga mengalami koreksi. Namun seperti yang kami laporkan pada Bapak Presiden kemarin, masih sejalan dengan yang terjadi di negara-negara lain. Karena itu kita tidak perlu ada yang panik, yang berlebihan dan menyikapi hal ini. Ini biasa dalam dinamika kehidupan. Saya melihat Presiden dengan tenang kemarin buat keputusan-keputusan dan saya sampaikan pada beliau, saya sampaikan memang inilah keputusan yang harus dibuat dan kami bangga juga bahwa keputusan dibuat dengan cepat dalam kondisi-kondisi seperti ini. Nasdaq juga turun hampir 2.000 poin dan sejak diumumkannya tarif 2 April. Dan ini saya kira penting dan kita ingat juga ini peluang buat kita semua untuk melakukan refleksi. Ingat pada tahun pemerintahan Pak Harto, Inpres 1985 itu juga perlu diterbitkan waktu itu untuk menghadapi keadaan ekonomi yang perlu diselesaikan. Bapak Ibu sekalian, strategi negosiasi dengan Amerika Serikat dan langkah kebijakan menghadapi dampak tarif resiprokal Amerika ini juga sudah kami siapkan dan sudah kami koordinasikan dengan Kemenko Perekonomian dan juga kementerian-kementerian terkait. Indonesia dan juga asosiasi. Indonesia telah menyiapkan proposal untuk negosiasi tarif dengan Amerika. Proposal ini adalah proposal konkret yang dapat diimplementasikan dan menjawab keinginan permasalahan yang disampaikan oleh Amerika, terutama dengan USTR. Kita dengan USTR sudah banyak berbicara dan saya pikir kelihatan sudah mulai bentuknya. Dalam beberapa minggu ke depan, tadi saya sudah singgung, atau mungkin tanggal 17 ini, delegasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian akan bertemu dengan beberapa pejabat dari Amerika Serikat. Delegasi Indonesia terdiri dari Kemlu, Kemendak, dan juga dari Dewan Ekonomi Nasional. Dan tadi yang sudah dijelaskan oleh Menko Perekonomian, ada beberapa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Pemerintah akan menyiapkan kebijakan untuk membantu sektor-sektor yang terdampak akibat tarif resiprokal dari Amerika. Dan perang dagang ini terutama di sektor-sektor padat karya. Tadi kami sudah jelaskan. Dan itu sudah kita lihat secara rinci karena sudah kita dengarkan juga dari asosiasi-asosiasi kira-kira apa. Karena kita perang bersama-sama. Kita satu tim. Nah, itu kita dengarkan dan kita tangkap bagaimana cara kita melawan keadaan seperti ini. Dan ini saya pikir kita sangat bangga bahwa teman-teman dari asosiasi memberikan masukan-masukan yang sangat konkret. Deregulasi untuk memotong ekonomi biaya tinggi sehingga membuat competitiveness dari produk-produk Indonesia di pasar internasional menjadi sangat baik. Dan ini saya kira sudah diputuskan oleh Presiden dan pemerintah juga menyiapkan kebijakan counter cyclical untuk minimalkan dampak negatif perang dagang terhadap perekonomian domestik. Nah, dengan tadi deregulasi tadi, penyelesaian European Union SEPA yang selama ini belum selesaikan, saya kira akan segera terselesaikan dan akibatnya market pasar kita di Eropa juga menjadi luas sehingga market ke Amerika masih jalan, ke Eropa juga bisa jalan dan juga dari BRICS kita masuk dan kemudian Tiongkok juga masih membutuhkan kita. Saya kira kita bisa mengabsorb
dampak tarif 32% yang diterapkan oleh Amerika. Dan juga melihat adanya reciprocal tarif dari Amerika ini sepenuhnya tidak negatif. Repositioning perdagangan global yang bisa menjadi peluang Indonesia untuk menarik investasi dari luar negeri, menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya. Apalagi secara relatif tarif reciprocal kita relatif rendah dibandingkan banyak negara-negara ASEAN yang lain. Karena itu deregulasi untuk memotong ekonomi biaya tinggi itu menjadi sangat penting. Ini yang kami juga koordinasikan dengan teman-teman menteri KL, pengalaman kami sebagai Menko Marves tidak gampang. Dan kami sarankan pada Presiden kemarin, itu kita Bapak Presiden buat top down. Kalau mulai dari bawah itu akan dipimpong kiri kanan. Jadi ini Presiden setuju dan kemarin diputuskan top down. Sehingga itu semua kita harus patuh terhadap keputusan itu. Momen ini juga saya ngajak teman-teman semua, kita melakukan refleksi untuk menyangkut masalah efisiensi. Inefisiensi yang selama ini begitu banyak di semua lini, ini kesempatan kita untuk melakukan refleksi dan melakukan reform pada ekonomi kita untuk menjadi ekonomi yang efisien, yang bisa bersaing dengan siapapun. Bapak Presiden dan teman-teman sekalian, ini tadi tanggapan dari masukan dari Dewan Ekonomi Nasional, dan Dewan Ekonomi Nasional besok Kamis juga sudah mulai melakukan Zoom ketiga dengan Amerika, dengan Washington terhadap beberapa hal. Sehingga nanti paralel resmi dengan Pak Menko Perekonomian jalan, kita juga melakukan tadi Zoom call yang kesekian kali. Dan ingat teman-teman sekalian, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa Indonesia ini sakti juga. Kenapa saya katakan begitu? Karena tadi saya lapor Bapak Presiden, kita juga angkat isu-isu tertentu yang mereka ternyata merespons sangat positif. Dan mereka mengatakan, kalau Bapak Presiden kalian begini, kami akan begini. Dan saya laporkan Bapak Presiden, dan Presiden sedang menimbang itu semua, dan kalau itu terjadi, beliau sudah memberikan signal-signal yang saya pikir itu akan bisa membawa perubahan, justru reformasi ekonomi kita akan lebih bagus ke depan, dan positioning Indonesia makin kuat juga ke depan, karena hubungan kita dengan Cina sangat baik, dan hubungan kita juga dengan Amerika kita pelihara. Tadi seperti yang dijelaskan, posisi Indonesia bisa menggantikan banyak posisi-posisi lain. Hubungan kita juga dengan European Union bagus, dan kita kadang-kadang tidak tahu bahwa kita ini saya bilang sakti. Mereka mempertanyakan mengenai critical mineral, dan saya sudah jawab kemarin, Presiden sudah berikan green light, kita mau kerjasama dengan critical mineral, karena mereka sangat butuh. Dan kita sudah punya pengalaman di situ, dan saya kira kita tidak perlu ragu mengenai ini. Saya hanya ingatkan sekali lagi kita semua, kita harus bangga jadi orang Indonesia, dan kita bangga sekarang Republik ini dipimpin dengan tegas, dengan jelas oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.